Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romero Syawadi Putra dengan NPM 415040240037, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alasan menjadi guru tuh bukan hanya sekedar profesi ya, ataupun sebuah menjadi arsitek peradaban. Jadi alasan utamanya karena keinginan sendiri juga ya, keinginan dari orang tua juga ya kan, dan juga dari generasi kita tuh sebenarnya menjadi guru ya. Alhamdulillah sih, sebenarnya masih banyak yang minat gitu selain saya gitu. Dan teman-teman sekian juga pasti banyak sih yang ingin jadi guru gitu. Tapi ya selain jadi guru juga kan ada yang kan beda, ingin jadi apa, misalnya jadi pengacara kayak apa ya, atau nggak wartawan kayak reporter gitulah ya. Jadi generasi kita tuh ya macam-macam sih, sama kayak seperti generasi terdahulu gitu. Ada juga yang langsung kerja gitu, misalnya yang kayak saya sekarang ini kan jadi kurir gitu. Saya kan kurir sambil kerja sekarang kan. Kurir sambil kerja. Maksud saya kerja sambil kuliah gitu lah. Temen kadang waktu buat ngerjain tugas ya agak susah sih, namanya juga kan kejar deadline kan, bingung. Ya gimana lagi, namanya juga kan perjuangan sih. Mungkin ada teman-teman sih ada yang seperti kayak saya gitu, selain saya juga pasti ada kok kayak gitu. Alasan memilih menjadi guru SD ya karena saya juga bukan mungkin karena sendiri ya, atau juga kadang kadang keinginan orang tua juga gitu. Tapi kalau dipikir-pikir awalnya saya bukan mau masuk ke guru SD, maksudnya tuh apa ya, awalnya tuh saya pengen masuk pendidikan sejarah di UP gitu kan, cuma mustahilnya kenapa tuh, gagal pas tes SNBT ya kan. Jadi masuk UP itu nggak semudah yang kalian kira gitu. Jadi harus benar-benar bersungguh-sungguh belajar gitu. Maksud saya belajarlah bersungguh-sungguh bila kamu mau masuk UP gitu. Susah guys masuk UP itu. Kecuali kalau mau masuk lewat reguler ya, itu mah hanya orang-orang yang banyak yang duitnya aja gitu. Kalau saya mah kan orang yang biasa-biasa aja gitu ya, gitu sih. Itu kenapa pengen jadi guru SD gitu, bukan karena memurahkan nama mahal gitu ya. Itu juga sih alasan utamanya karena sih juga suka anak-anak gitu ya kan. Terus juga pengen gitu bermain sama anak SD gitu kali, apa ya, kayak game-game gitu. Apa ya, saling merangkul lah gitu sama dengan anak kecil gitu ya kan, saling menyayangi lah istilahnya mah gitu. Permasalahan etika, moral dan tata krama nih. Jadi dunia pendidikan saat ini tuh banyak menghadapi tantangan yang sangat serius ya, berupa dekadensi kayak moral gitu ya. Seperti kayak ini nih, poin pertama nih, berkurangnya tuh rasa hormat pada siswa ya kan terhadap guru dan orang tua. Jadi banyak yang lawan sih. Semestinya tuh generasi sekarang tuh kayaknya gak seperti kayak generasi saya sendiri gitu. Saya juga mengalami sebagai Gen Z juga kan, saya gak berani ngelawan guru gitu, apalagi orang tua gitu ya. Tapi ya sebagian Gen Z masih ada yang ngelawan orang tua sih, sebagian, tapi gak separah gitu sih. Terus juga poin kedua tuh meningkatnya kasus perundungan, bullying, itu baik secara fisik maupun dunia maya. Wah, itu saya juga pernah mengalami bullying yang waktu SD nih, saya juga sampai ngelawan sama si bullying gitu, sampai terbalas gitu kan. Tapi ya gitu, kalau ada yang ngebully saya balas dendam. Jadi waktu itu benar saya geram lah istilahnya gitu. Kenapa? Kalau nggak dilawan balik ya makin jadi itu anak kan. Ya akhirnya
damai endingnya kan kayak gitu. Terus juga di dunia maya sih, zaman itu kan belum terlalu terkenal dengan medsos ya. Zaman waktu saya SD mah paling yang saya kenal cuma hanya internet kayak di warnet gitu ya, kayak YouTube apalah gitu. Jarang, belum pernah di dunia maya sih waktu bullying. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh kalau main medsos ya ada yang kebangetan sih sebenarnya, sampai ngebully apalah dan lain-lain. Bukan pernah apa ya, adalah istilahnya mah gitu. Terus juga maupun di dunia fisik maupun fisik juga masih sampai sekarang masih. Contohnya nih, kasus-kasus ini guru dianiaya gitu sama murid SMP kayaknya kalau nggak salah, sampai sekarang masih ya gitu lah. Terus juga menormalisasi bahasa kasar dan perilaku yang tidak sopan di lingkungan sekolah. Nah, terkadang bahasa tuh ya kadang-kadang anak-anak susah dijaga sih sebenarnya. Ya anak SD, kalau anak SD sih ada sih beberapa anak yang masih nakal gitu, masih bahasanya yang kurang dijaga gitu lisannya ya kan. SMP, SMA apalagi ya kan. Tapi kalau misalnya bergaul dengan guru itu mereka nganggapnya kadang normalisasi sih, tapi kadang guru SMA aja ngerasa kayak B aja gitu ya. Nggak tahu sih itu ya kenapa bisa seperti itu ya, saya kurang ngerti kayaknya gitu. Terus juga krisis kejujuran. Nah, krisis kejujuran tuh kayak misalnya menyontek gitu. Jadi menyontek kertas ujian apalah gitu ya. Jadi menyalin jawaban dari teman itu biasanya tuh sering gitu kan. Makanya korupsi bisa terjadi karena krisis kejujuran, ya kan? Seperti itu. Penyebab terjadi masalah tersebut ya, poin pertamanya itu ya pengaruh media sosial. Jadi biasanya itu paparan konten tanpa filter ya kan, yang mengagungkan perilaku yang tidak sopan gitu demi popularitas istilahnya gitu. Numpang viral, numpang trending ya. Itulah kayak TikTok lah contohnya ya. Numpang viral tapi diikutin orang yang enggak gitu. Orang-orang juga pun kadang ngikutin yang enggak gitu. Terus juga poin kedua ya, kurangnya perhatian di rumah. Bisa jadi broken home sih lebihnya. Itu apa ya namanya? Artinya tuh orang tua tuh yang terlalu sibuk sehingga fungsi pendidikan karakter di keluarga tuh diabaikan lah istilahnya ya, kayak ya itu maksudnya yang saya maksud tuh broken home gitu. Makanya saya juga pernah merasakan seperti itu. Nilai saya pernah jelek, pernah waktu SD ya kan. Karena apa? Karena orang tua saya sibuk kerja gitu, saking kurangnya belajar ya. Terus juga lingkungan pergaulannya tuh ya, misalnya tuh dengan teman sebaya gitu untuk kayak terlihat keren gitu dengan melanggar peraturan ya, semisalnya contoh circle yang suka melanggar peraturan. Ada sih beberapa yang kayak gak patuh dengan terhadap peraturan sekolah semisalnya ya. Kadang kalau dikasih tahu kan suka mengeyel gitu, padahal udah ada peringatan dari sign-nya gitu kan. Terus juga kurikulumnya terlalu fokus terhadap akademik. Nah, guru sekarang fokusnya ke nilai, bukan fokus terhadap pada sikap ya, kelakuan. Jadi guru hanya fokus terhadap keterampilan dan pengetahuan aja gitu. Seperti itu. Jadi sikapnya pun hampir terabaikan. Bukan terabaikan gitu, hampir terabaikan. Tapi ada beberapa segala gitu, nggak semua diabaikan. Tapi harus imbang sih ya, keterampilan, sikap,
pengetahuan tuh harus seimbang. Jadi nggak fokus terhadap akademiknya saja, nggak fokus terhadap cumanya pengetahuannya saja. Keterampilan, pengetahuan, sikap harus seimbang begitu. Solusinya begini ya, saya sebagai guru nanti, solusi yang saya tawarkan nanti itu bukan sekadar hukuman juga ya, melainkan juga keteladanan atau lead by example gitu ya. Jadi guru itu harus menjadi model pertama dalam sopan santun. Jika ingin dihargai, guru itu harus menghargai siswa terlebih dahulu. Jadi utamakanlah biasanya ya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun gitu. Terutama ya kayak etika istilahnya ya, etika perilaku ya kan, norma apalagi itu penting ya. Norma itu udah belajar dari SD sebenarnya kan. Kita ketahuilah bahwa kita tidak boleh hanya diberi hukuman saja, cuma diberi peringatan lah istilahnya gitu. Dan guru juga harus tidak boleh terlalu keras terhadap anak gitu ya. Dan juga anaknya juga sendiri tidak boleh melawan juga kepada gurunya gitu, jika tidak ingin terjadi hal yang enggak istilahnya gitu. Terus juga integrasi karakter tuh dalam pembelajaran. Maksudnya tuh menyelipkan nilai moral ya di setiap mata pelajaran. Bukan hanya sekedar pada saat pelajaran agama atau PKN lah ya istilahnya. Jadi belajar norma itu ya banyak ya. Norma-norma itu biasanya kan ada di pelajaran agama ya, PKN gitu. Jadi kita juga sebagai guru harus mengajari tentang norma ya kan, dari pelajaran PKN gitu. Terus juga komunikasi intensif dengan orang tua ya, yaitu membangun kemitraan agar nilai yang diajarkan di sekolah juga tuh diterapkan di rumah gitu. Guru itu harus seringlah berkomunikasi dengan orang tua ya kan, saling memperingati gitu. Apa nih yang kurang, ini yang kurang gitu. Ananda anaknya bagus sekali ya dan lain sebagainya kan, cuma ini itunya gitulah. Kasih taulah baik-baik pada orang tua gitu ya, baik-baik, secara baik-baik istilahnya. Saya memandang perbedaan karakter sebagai kekayaan ya, bukan hambatan. Yang pertama, observasi dan pemetaan. Jadi menggunakan pendekatan psikologis untuk memahami tipe belajar ya, maupun visual, auditory, kinestik ya, dan juga sifat dasar anak ya, maupun introvert maupun ekstrovert gitu. Terus juga poin yang kedua, pembelajaran diferensiasi ya, memberikan perlakuan dan metode yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak gitu. Terus juga tanpa pelabelan ya, maksudnya tuh yang kayak menghindari label anak nakal istilahnya atau anak bodoh, jangan. Jadi, kenapa? Karena setiap anak itu punya kecepatan tumbuh yang berbeda gitu ya. Kadang kalau anak yang biasanya kurang aktif dalam pelajaran tapi dia kreatif nih, bisa menggambar gitu. Jadi si siswa itu memang dia tidak pandai soal hal yang mata pelajaran biasanya, tapi dia pandai soal hal menggambar gitu, kreatif lah istilahnya gitu. Any child makes unique gitu. Jadi setiap anak itu selalu unik gitu kan, unik intinya mah gitu, every child gitu ya kan. Agar peserta didik merasa nyaman, saya menerapkan 3 prinsip ini. Yang pertama ya, menciptakan ruang aman atau safe space ya. Siswa tidak takut salah
saat menjawab dan tidak takut dirundung ya jika bertanya gitu. Lalu yang kedua, pendekatan humoris namun tegas. Nah, artinya apa? Artinya belajar dengan santai, terus penuh permainan edukatif ya. Namun tetap menjaga batasan kedisiplinan. Jadi boleh sih ngasih refreshing kayak sebuah games, asal kedisiplinannya ya tetap nomor satu gitu. Kedisiplinan terhadap mata pelajaran sekolah itu. Dan poin terakhir ketiga itu mendengarkan dengan empati, artinya meluangkan waktu untuk mendengar cerita atau keluh kesah mereka itu. Ya biasanya kan mereka kan suka curhat gitu ya di luar pelajaran gitu. Apapun itu ya kan, dengarkan baik-baik gitu. Jangan diabaikan lah gitu memang. Jadi gitu, seorang guru itu harus mendengarkan murid dari kritikan kayak gitu. Bukan kritikan sih, selebihnya kayak keluh kesah istilah. Ya maksud saya itu keluh kesah itu didengarlah secara empati lah gitu. Benar-benar harus diamati lah gitu kan. Kadang siswa juga kan banyak yang ngeluh soal mata pelajaran gitu. Mengajar bukan hanya tentang menuangkan air ke dalam ember yang kosong, melainkan tentang menyala api di dalam jiwa. Seorang guru mungkin tidak akan pernah melihat hasil kerjanya secara instan, namun pengaruhnya akan bergema hingga masa depan yang tak terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berinteraksi, salam dulur-dulurku.